Riko Simanjuntak sudah lakukan jabret. Selamat datang di channel Extra Time Soccer, channel yang akan membahas kabar terbaru soal bursa transfer Liga Indonesia, baik yang sudah resmi atau masih rumor. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Gol Marco Motta menit 82 selamatkan Macan Kemayoran dari kekalahan. Inilah hasil pertandingan lanjutan BRI pekan ke-20 antara Persela versus Persija. Persija Jakarta gagal memetik kemenangan saat berjumpa Persela Lamongan dalam lanjutan Liga 1. Tim berjuluk Macan Kemayoran harus puas berbagi angka dengan Persela pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Persela Lamongan bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta pada laga pekan ke-20 Liga 1. Laskar Joko Tingkir, julukan Persela Lamongan, mampu unggul terlebih dahulu lewat tendangan first time Malik Rizali pada menit ke-60. Namun sayang sang lawan Persija dapat menyamakan kedudukan melalui Marco Motta di menit 82. Gol Marco Motta tersebut buyarkan kemenangan Laskar Joko Tingkir. Riko Simanjuntak sudah lakukan jabret. FK Senica rilis sinyal kedua rekrut Witan Sulaiman. Masa depan Egy Maulana Fikri justru abu-abu. FK Senica merilis sinyal kedua untuk merekrut Witan Sulaiman pada Sabtu 15 Januari. Namun begitu, masa depan Egy Maulana Fikri di klub Slovakia itu justru belum jelas. Klub Slovakia, FK Senica kembali merilis sinyal soal merapatnya Witan Sulaiman. Pada Sabtu 15 Januari, FK Senica mengunggah unggahan di sosmed dengan gambar huruf I dengan latar belakang bendera merah putih. Kode ini adalah lanjutan dari unggahan sebelumnya pada 13 Januari lalu, sebelumnya adalah huruf Y. Agen Witan Sulaiman, Dusan Bogdanovic, tidak mengiyakan kabar tersebut. Yang jelas menurutnya, Witan Sulaiman diminati untuk jadi pemain pinjaman oleh FK Senica. Sontak anggapan publik pun mengarah bila FK Senica siap mendatangkan Witan Sulaiman. Witan masih terikat kontrak dengan Lechia Gdańsk, sehingga bila ada klub lain yang meminatinya mesti membayar biaya transfer atau meminjamnya. Dusan Bogdanovic tak menampik bila FK Senica adalah salah satu klub yang paling berminat meminjam Witan. Mungkin itu inisial yang bisa saja welcome untuk Egy Maulana Fikri, kata Dusan Bogdanovic. Saya minta maaf karena saya bukan admin Instagram FK Senica. Witan Sulaiman saat ini masih menjadi pemain Lechia Gdańsk. Kemarin kan saya sudah bilang ada banyak tim yang meminta Witan Sulaiman untuk meminjam, salah satunya FK Senica. Sampai saat ini kami belum resmi pinjamkan Witan Sulaiman dari Lechia Gdańsk ke klub lain, tambahnya. Yuda Febrian berulah lagi. Agen angkat tangan tanda menyerah. Mantan timnas Indonesia Yuda Febrian dilaporkan telah dicoret dari klub Liga 1 Persik Kediri. Dia disebut berulah dengan tak ikut pemusatan latihan di Bali beberapa waktu lalu sebelum kick-off putaran kedua Liga 1. Pelatih Persik Javier Rocha secara terbuka mengatakan Yuda Febrian tidak bisa beradaptasi dan tak disiplin, sehingga dia memilih untuk mencoret bek kiri tersebut bersama dua pemain lainnya. Dikonfirmasi soal nasib Yuda Febrian, agensi Munial Sport Group sepertinya sudah menyerah setelah berulang kali menyaksikan kelakuan indisipliner sang pemain. Super agen Mulyawan Munial yang merupakan pemilik MSG mengatakan tak tahu status Yuda. Dia menyarankan untuk menanyakan ke pihak Persik Kediri terkait hal tersebut. Wah, saya kurang tahu juga, mungkin tak masuk skema, bisa ditanyakan langsung ke manajemen Persik, kata Muli Munial. Yuda Febrian sejatinya dikontrak Persik pada awal Liga 1. Dia menjalani debutnya pada seri kedua Liga 1 melawan PSIS Semarang dan itulah satu-satunya laga yang dilakoni bersama tim Macan Putih. Keputusan Persik Kediri merekrut Yuda Febrian sebenarnya diwarnai kontroversi. Banyak penggemar klub yang bertanya karena sang pemain tercatat punya kasus indisipliner dari timnas Indonesia U19 hingga perilaku buruk di luar lapangan. Yuda Febrian dikabarkan sudah tak mengikuti latihan bersama Persik sejak seri ketiga Liga 1. Belum ada informasi lebih lanjut terkait di mana dirinya sekarang berada.
Resep Tokcer Arema FC balaskan dendam atas PSS. Arema FC berhasil menuntaskan dendam atas PSS Sleman pada matchday 19 BRI Liga 1 dengan memenangi pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Tim berjulukan Singo Edan itu menang 2-0. Saat putaran pertama lalu, Arema FC menyerah 1-2 dari PSS. Itu jadi kekalahan satu-satunya musim ini. Pada pertemuan kedua, Arema FC sempat terkurung di babak pertama. Beruntung di babak kedua, perubahan yang dilakukan pelatih Eduardo Almeida membuahkan hasil. Rafli dan Sandi Suto membuat lini tengah mulai bisa membangun serangan. Kusdia Hariyudo dan Dendi Santoso bisa memanfaatkan momen itu. Keduanya mencetak gol pada menit 53 dan 56. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, terlihat sumringah dengan hasil ini. Tambahan 3 poin membuat mereka sempat berada di puncak klasemen dengan 40 poin. Selain itu, rekor 16 laga tanpa kekalahan bisa dipertahankan. Kami akui ini pertandingan sulit. Apalagi di putaran pertama lalu kami gagal menang. Tapi semua yang ada di tim sudah melakukan tugas dengan baik. Dan semua bisa melakukan apapun untuk dapat 3 poin, kata pelatih asal Portugal ini. Almeida mengakui jika timnya kesulitan di babak pertama. Dia memasang 3 gelandang bertahan yakni Renzi Yamaguchi, Jayus Haryono, dan Hanif Jahbandi guna menahan permainan PSS Sleman. Barulah pada babak kedua setelah mengetahui celah di PSS, perubahan dilakukan. Kemenangan 2-0 mampu dipertahankan hingga laga usai. Namun demikian, Almeida tak ingin anak buahnya lupa diri. Dia menekankan agar pemainnya bekerja keras seperti biasanya dalam latihan maupun pertandingan. Karena ini jadi kunci Arema tak terkalahkan dalam 16 laga beruntun. Baginya, kunci sukses mempertahankan konsistensi adalah dengan fokus dan kerja keras. Setiap hari, pemain melakukan kerja keras yang sama, selalu fokus pada pertandingan di depan alam persiapan, lalu berupaya keras dapat 3 poin di setiap pertandingan. Ini yang harus dipertahankan sampai akhir musim, sambungnya. Terkuak, Arsenio Valpoort gabung Persebaya karena terpesona suporternya yang luar biasa. Striker asing Arsenio Valpoort rupanya memiliki alasan khusus memutuskan bergabung Persebaya Surabaya. Dia melihat bajul ijo mampu menarik perhatiannya sehingga menerima tawaran dari manajemen klub. Alasan saya bermain untuk Persebaya Surabaya karena ini adalah tim yang besar. Saat agen menawarkan kepada saya melakukan riset tentang tim ini, kata Valpoort. Saya mencari di YouTube dan saya melihat supporter. Saya bilang kepada agen ini adalah tim yang ingin bela. Supporter luar biasa. Saya menonton pertandingan Persebaya melawan Bali United. Itu kemenangan yang luar biasa bagi tim. Imbuhnya, Arsenio Valpoort merupakan striker yang baru didatangkan untuk putaran kedua kompetisi kasta teratas Indonesia musim ini. Dia masih memerlukan adaptasi karena ini merupakan musim debutnya di Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu sudah menjalani debut bersama Persebaya saat menang 3-2 atas Persikabo pada pekan lalu. Striker bernomor punggung 92 itu hanya tampil selama 23 menit dengan menggantikan Samsul Arif di menit ke-66. Tidak ada gol yang disumbangnya meski dia diharapkan bisa nyetel dengan permainan tim. Arsenio Valpoort hanya membukukan 1 peluang tembakan di laga ini. Itu terjadi saat melepas tembakan pertamanya dengan meneruskan umpan terobosan yang dikirim oleh Taisi Marukawa di menit ke-90. Sayang, sepakannya diblok. Meski belum banyak membukukan menit bermain, Valpoort mengaku sangat menikmati momen laga debut itu. Dia sudah merasakan bahwa dirinya cocok dengan gaya permainan yang diperagakan oleh Persebaya.